Bola iya, bola juga bisa, betul. Ada lagi? Benar, kartu undian misalnya itu bisa juga termasuk dalam distribusi seragam disiplin. Oke, benar ya saya. Nah, jadi untuk rumus dari distribusi seragam disiplin itu sendiri yaitu P X satu per N. Untuk P dalam kurung X sama dengan K ini adalah peluang nilai yang muncul. N-nya itu sendiri itu banyaknya kemungkinan kejadian. Nah, ada salah satu ibu kasih contoh. Misalnya nih, kalian punya dadu. Nah, dadunya itu miliki, udah pasti dadu itu miliki 6 kemungkinan kan? Karena dalam dadu itu kan ada 6 angka dan sisinya itu ada 6. Nah, jadi pertanyaannya, tentukan peluang muncul angka genap. Angka genap dalam dadu itu ada berapa? 3. Apa aja? 2. Oke, betul. Kita substitusikan ke dalam rumus. P berarti X menempelnya itu angka genap. Sama dengan 1 per N-nya berapa? 6. Udah, ini aja. Jadi peluang muncul angka genap itu adalah 1 per 6 dari 6 kemungkinan tadi. Sampai sini bisa dipahami? Sekarang kita lanjut ke distribusi seragam kontinu. Nah, untuk distribusi seragam kontinu itu yaitu distribusi yang memiliki nilai dalam bentuk interval atau rentang. Tuh, kita bisa juga bilang rentang. Ciri-ciri yang pertama itu nilainya berupa interval, itu rentang. Yang kedua itu tidak bisa dihitung satu persatu. Yang ketiga, semua nilai dalam rentang memiliki peluang yang sama. Salah satu contohnya yang bisa sebutkan untuk distribusi seragam kontinu yang dalam kehidupan sehari-hari pernah kalian temui. Tahu? Jam termasuk nggak? Masuk karena dia waktu. Ya, selain waktu apa lagi? Suhu juga termasuk. Oke. Nah, untuk rumus dari fungsi kendala, fungsi kepadatan dari kontinu ini yaitu Fx sama dengan 1 per B dikurang A. Ini untuk rumus dari kepadatannya. Nah, untuk A-nya itu adalah batas bawah dan B-nya itu batas atas. Untuk rumus kelompoknya itu ada P nah, ini tuh rumus peluangnya. Dia untuk contohnya, kita kasih satu contoh yaitu misalnya bus diperkirakan datang secara acak pada pukul 8.
menghitung peluang bus datang antara pukul 8:10 sampai 8:20. Oke, yang pertama kita cari itu adalah tadi untuk kedatangannya itu busnya itu kira-kira dari pukul 8, ya kan? Nah, untuk sampainya itu kira-kira pukul 8:30. Yang kita datang itu antara pukul 8:10 atau 8:20. Ini untuk kedatangannya. Sekitar 8 sampai 8:30. Untuk kira-kira yang nyampe itu adalah dari 8:10 sampai 8:20 atau. Nah, jadi yang pertama kita cari itu adalah kira-kira untuk keseluruhan intervalnya itu berapa? Dari 8 sampai 8:30. Untuk interval yang ditanyakannya dari 8:10 sampai 8:20. Selanjutnya kita masukkan ke dalam, kita substitusikan ke dalam rumus. Ini sama dengan untuk keseluruhan interval yang ditanyakan, interval yang ditanyakan. Ya, 10. Keseluruhan intervalnya 30. Jadi dia 10/30. 1/30 itu kalau kita sudah katakan jadi 1/3. Nah, jadi di sini sudah kita dapat nih bahwa untuk peluang bus itu datang antara pukul 8:10 sampai 8:20 itu adalah 1/3. Sampai sini ada yang ditanyakan untuk continue? Ya, ada yang sudah paham? Sudah dicatat juga? Nanti mengerti soal ya. Belum ya? Yang teman yang mudah aja ya. Oke. Sekarang kita akan lihat perbedaan dari distribusi seragam diskrit dan juga kontinu. Untuk perbedaannya, yang pertama itu diskrit itu dia digunakan untuk data yang bisa dihitung satu persatu. Sedangkan kontinu itu digunakan untuk data yang berupa rentang atau interval. Jadi contohnya sudah kita tahu ya. Nah, untuk contoh dari diskrit itu dadu, sedangkan kontinu itu adalah waktu. Rumus dari diskrit itu P X sama dengan K sama dengan 1/N. Sedangkan untuk kontinu itu LX 1/B kurang K. Oke. Nah, misalnya nih dalam diskrit nih kita akan lempar sebuah dadu, maka hasilnya hanya bisa itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya bisa muncul angka tersebut. Tidak mungkin dia muncul 2,5, 2,3 atau 3,7, itu nggak mungkin. Maka dia disebut diskrit. Untuk kontinu itu, misalnya kita menunggu bus
15, bisa jadi 11, 30. Dia nggak mungkin hanya 10.30 atau 11.30, itu nggak mungkin. Dia bisa aja 10.05, 11.05, itu bisa aja. Jadi dia itu tidak bisa dihitung satu persatu. Untuk contoh soal, jalan terlebih dahulu, nanti ibu akan panggil random siapapun dia. Salah nggak apa-apa ya, tidak ada yang mau mengarang. Mereka bisa ya diuniversitaskan ya. Sudah dulu. Nomor 1 sudah. Ada yang mau di nomor 1? Ya, itu. Ella mau maju? Silakan. Dan yang kerjaan nomor 2 juga.
Ada mau diubah lagi Ella? Angka ganjil di dalam peluang dalam lagu itu ada berapa? Ya. Kemungkinannya? Iya. Mau maju? Siapa yang mau maju? Iya. Ella. Terima kasih Kak. Ada yang sama dengan Ika? Cindy sama Cindy ya? Cindy dengan Ella sama dan kita juga sama, gak apa-apa. Untuk nomor 2, berarti nomor 1 udah paham? Ini ya Ella ya. Gak apa-apa. Nomor 2. Doni, ayo. Doni itu yang maju tapi aku salah. Gak apa-apa. Dan udah selesai nomor 2. Ya. Kira-kira 1/2 bisa kita ubah lagi nggak dari bentuk apa gitu? Tidak. Oke, terima kasih Doni. Sama jawabannya dengan Doni? Sama ya. Oke, jawaban Doni udah betul. Kita juga bisa ubah jadi desimal. Jadi iya 0,5. 0,5 bisa kita ubah jadi persen menjadi 0,05%. 20%. Kita ubah ke persen jadi 50%. Jadi peluang antara datangnya bus itu dari pukul 10 sampai 12 itu bisa juga kita bilang 1/2 bisa, 0,5 juga bisa, atau 50% juga bisa. Berarti sampai sini udah bisa dipahami. Ini kan yang baru maju baru 2 orang, mungkin yang lain pengen merasakan maju lagi. Ini kan kasih soal. Maju dari tadi. Iya, ini ada poinnya ya, poin yang maju ada. Sebelum memasuki soal yang ketiga dan keempat, gue akan ada games sedikit untuk kalian. Mau games? Mau apa enggak? Loh, kok gitu? Belum apa-apa udah kalah. Oke, gamesnya kita tetap games ya. Yang kalah yang maju. Jadi siapa yang kalah dia bakal maju. Gamesnya siapa cepat dia dapat. Itu sebutkan 3 jawaban dalam waktu 5 detik. 3 jawaban dalam waktu 5 detik. Ya ini apa itu hitungannya? Maksudnya dalam 5 detik itu Jawabnya harus 3. Iya. Apa pertanyaannya? Jadi cepat-cepat ya. Nanti malah bisa kan kita mau mencari yang kalah biar ada yang maju ke depan. Mas
Masa nggak mungkin. Iya kan? Ya. Kalau nggak ada yang jawab, misalnya nih, Ella udah jawab, Cindy udah jawab, Reni udah jawab, Elsa udah jawab, Ika udah jawab. Sedangkan ini yang nggak ada jawab nih, berarti dia maju. Gitu. Oke. Jawab 3 jawaban dalam 5 detik. Ini sampai cepat ya, jawabannya. Sebutkan. Ini bukan kok. 3 warna. Dia sampai angkat tangan. Dulu lagi dia sampai lebih dari angkat tangan dulu. Iya, yang pertama angkat tangan itu adalah. Dia lebih cepat. Oke, sebutkan 3 makanan. Nasi. Ini apa? Sosis, nasi goreng. Oke, nggak apa-apa. Oke, sekarang sebutkan 3 aplikasi di HP. WhatsApp, IG, Facebook. Oke, nggak apa-apa. Saya tahu udah belajar di Oke, jadi untuk soal aplikasi itu jadi KPI aja ya. Sekarang kita mau tanyakan sampai masih kalian sudah bisa mempelajari dan diagram diskusi seragam. Menurut kalian apa perbedaan utama dari distribusi seragam, diskrit dan kontinu? Perbedaan utamanya. Diskrit dia apa? Oke, kalau diskrit dia itu berupa nilai yang bisa dihitung atau disebut apa? Terpisah. Kalau kontinu tidak bisa dihitung satu persatu atau dia nilainya berupa interval. Oke. Sebutkan masing-masing 2 peristiwa di dalam dari 2 peristiwa. Contoh deh di diagram diskrit maupun kontinu ya. Kalau distribusi seragam diskrit atau kontinu. 2 contoh masing-masing. Untuk yang diskrit apa aja dalam kehidupan sehari-hari? Ya, oke. Untuk kontinu? Ya. Oke. Berarti dari sini kan udah bisa memahami dan ingat apa yang ibu ajarkan ke kalian. Semoga nggak dilupakan ya. Jangan gitu dong. Oke, ada yang bisa berkesimpulan hari ini? Materi apa aja yang kalian pelajari? Apa yang kalian dapat? Oke, jadi kesimpulan hari ini distribusi seragam apa sih yang disebut dengan distribusi seragam? Yaitu distribusi yang paling sederhana di antara sebuah distribusi
Ingat dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Nggak ada kata lupa atau nggak ingat sama aja. Kalau nggak ingat itu sama aja. Oke. Kita tutup pembacaan kita pada pagi hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Lili. Baiklah, sebelum kita pulang, mari kita berdoa masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih Lili. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi.